Salah satu nabi bernama Nabi Soleh alaihissalam termasuk ke dalam salah satu dari 25 nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri. Menurut urutannya, Nabi Soleh menjadi nabi kelima yang mendapatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran untuk beribadah kepada Allah. Hal itu dilakukan pasca peristiwa atau tragedi musnahnya kaum Ad yang diketahui hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Asal-usul Nabi Soleh sendiri berasal dari bangsa Arab, atau kita dapat menyebut Nabi Soleh lebih dekat dengan kaum Samud dibandingkan dengan istrinya. Nabi Soleh alaihissalam menghabiskan hidupnya dengan cara menetap di daerah Arab sebelah utara. Tempatnya adalah di Al-Hijr. Selama hidup di sana, Nabi Soleh alaihissalam menjadi salah satu dari orang yang dianggap penting. Nabi Soleh alaihissalam mendapatkan segala kehormatan serta dijunjung tinggi oleh kaum Samud penduduk Al-Hijr. Sekilas info mengenai kaum Samud, kaum ini menjadi kaum yang dianggap sangat pandai dalam segala hal yang berhubungan dengan pahatan. Pahatan yang diutamakan adalah pahatan batu, dan yang paling umum dipahat adalah semua batu yang berasal dari pegunungan. Mengapa demikian? Hal itu terjadi dikarenakan letak koordinasi dari kaum Samud adalah di daerah Hadramaut yang terletak di wilayah pegunungan. Hal ini berada di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat ke-9. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lebah. Kaum Samud adalah kaum yang memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bercocok tanam, menggunakan hasilnya, pandai dalam arsitektur, serta merawat ternak. Perlu diakui bahwa skill kaum Samud dalam aspek arsitektur tak perlu diragukan lagi, karena memang sangat mengagumkan. Dakwah Nabi Soleh tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Samud, kami perintahkan saudara mereka Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini satu ekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Di saat Nabi Soleh telah menyerukan perintah dari ajaran Tauhid untuk menyembah Allah, sontak kaum Samud langsung terbagi menjadi dua kubu. Kelompok pertama dipimpin oleh seorang kaum Samud yang juga menjadi tokoh pemuka bernama Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Lalu kelompok kedua, yaitu kelompok yang menentang seruan Nabi Soleh alaihissalam, dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabab bin Sa'ar bin Julmas. Kaum Samud memberikan tantangan kepada Nabi Soleh untuk dapat mengeluarkan satu ekor unta betina yang tengah hamil dengan umur kehamilan 10 bulan dari sebuah batu berukuran besar yang mereka tunjuk. Tentu saja dengan percaya diri karena telah menyerahkan semuanya kepada Allah, Nabi Soleh pun menerima dan menyanggupi tantangan tersebut. Nabi Soleh alaihissalam pun langsung mulai untuk berdoa dan meminta keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasa Allah, Nabi Soleh memukul batu besar yang ditunjuk tadi menggunakan tangan Nabi Soleh, dan keluarlah unta betina yang tengah hamil 10 bulan dan memiliki ciri-ciri yang persis seperti dikatakan oleh kaum Samud. Dengan begitu, orang-orang mengenal unta tersebut dengan nama unta betina Allah. Dikarenakan kedatangan unta betina itu, banyak kaum Samud yang merasa kesal dan marah karena ternak mereka kekurangan air untuk minum. Kaum Samud menganggap bahwa unta itu hanya sebagai penambah beban bagi kaum mereka, karena unta betina itu pekerjaannya hanya menghabiskan air dari sumber air mereka satu-satunya. Kaum Samud lantas langsung menyusun rencana pemusnahan untuk unta betina tersebut. Keinginan kaum Samud untuk memusnahkan unta betina itu tentu dengan adanya tambahan dari provokator yang bekerja. Diketahui ada dua wanita yang bergerak menjadi provokator bagi kaum Samud, yaitu Saduk bin Mahya bin Zuhair al-Muhtar dan satunya lagi Unaizah binti Gunaim bin Mijlas. Kudar dan Misra mengajak 7 pemuda lainnya untuk ikut andil dalam rencana pembunuhan unta betina Allah. Kelompok pembunuh unta betina Allah mulai melakukan aksi pemantauan mereka ketika unta tersebut minum di sumber mata air. Lalu rencana pun dijalankan. Pembukaan rencana dibuka dengan pemanahan betis unta tersebut, lalu menikam bagian perut dari unta betina Allah. Penikaman dilakukan dengan menggunakan pedang. Dikarenakan banyaknya serangan dan dilakukan beruntun, jelas membuat unta betina Allah otomatis terbunuh. Perbuatan keji mereka yang membunuh unta betina sangat kejam dan merupakan suatu pelanggaran yang mereka lakukan terhadap larangan yang diberikan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Maka dari itu, Allah menurunkan azab atau ganjaran, memberikan mereka batas hidup sampai 3 hari ke depan. Perkataan Nabi Saleh alaihissalam yang memerintahkan mereka untuk bersukaria selama 3 hari tersebut hanyalah sebuah sarkas. Tahap dari turunnya azab Allah untuk para pembunuh unta betina yaitu dengan diubah warna wajah mereka menjadi kuning pada hari pertama.
Selanjutnya diubah menjadi merah pada hari kedua. Dan untuk hari terakhir, wajah para pelaku pembunuh unta betina Allah diazab dengan mengubah warna wajah mereka menjadi hitam. Menurut riwayat Ibnu Katsir, ketika datang hari keempat azab setelah sang fajar terbit, dengan langsung Allah datangkan azab bagi mereka. Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat, yaitu didatangkan gempa bumi disertai dengan suara keras yang datang dari langit. Azab itu sangat dahsyat sekali adanya. Menurut riwayat lain, tidak satupun dari pembunuh unta betina yang selamat, kecuali salah satu budak yang lari menyelamatkan diri ke perkampungan Arab dan menceritakan semua kejadian azab tersebut ke penduduk yang ada di sana. Meskipun sempat selamat dan menceritakan dengan detail mengenai kejadian azab tersebut, budak itu tidak bertahan lama dan langsung tewas setelah diberi minum. Sungguh pedih azab Allah.